Halo teman-teman, sebelum kita masuk ke materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Pendidikan Kimia FIP-UNS yang beranggotakan saya Irfan Agung Prasetya dengan NIM K3322052. Saya Imaratul Unsia dengan NIM K3322050. Saya Nadila Febrianti dengan NIM K3322069. Saya Putri Aisyali dengan NIM K3322080. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai pengaplikasian gamification pada materi tata nama senyawa kimia. Selamat menyaksikan video kami. Sebelumnya, apa itu tata nama senyawa kimia? Tata nama senyawa kimia adalah serangkaian aturan persenyawaan kimia yang disusun secara sistematis. Tata nama kimia disusun berdasarkan aturan IUPAC atau International Union of Pure and Applied Chemistry. Tata nama senyawa kimia dibagi menjadi 4. Yang pertama ada senyawa ionik, yang kedua senyawa molekuler, yang ketiga senyawa ionik poliatomik, dan yang keempat senyawa asam basa. Yang pertama ada senyawa ionik. Senyawa ionik terbentuk dari unsur logam dan non-logam. Senyawa ini merupakan hasil penggabungan ion positif kation logam dan ion negatif anion non-logam. Cara menamai senyawa ionik berdasarkan IUPAC adalah dengan menuliskan nama unsur logam diikuti dengan nama unsur non-logam dan ditambahkan akhiran ida. Tapi, meski senyawa ionik memiliki muatan positif dan negatif, jumlah muatan pada senyawa ini tetap 0. Pada beberapa kasus dapat ditemukan senyawa ionik dengan bilangan oksidasi logam lebih dari 1. Jika menemukan kasus ini, bisa mengikuti sistem stok dengan menambahkan angka Romawi, menambahkan akhiran O untuk kation dengan bilangan oksidasi yang rendah, atau akhiran I untuk kation dengan bilangan oksidasi yang tinggi. Nah, berikut ini adalah contoh penamaan senyawa ionik. Kemudian senyawa molekuler. Senyawa molekuler adalah senyawa kimia yang terbentuk oleh ikatan kovalen antara atom-atom non-logam. Dalam senyawa molekuler, atom-atom non-logam saling berbagi elektron untuk membentuk ikatan kovalen dan membentuk struktur molekul yang stabil. Kebanyakan senyawa molekuler berupa senyawa biner. Penamaan senyawa biner mirip dengan penamaan senyawa ionik biner. Pertama-tama dengan menempatkan nama dari unsur pertama dalam rumus. Kemudian unsur kedua diberi nama dengan menambahkan ida ke nama dasar unsur tersebut. Contohnya yaitu yang pertama HCl atau hidrogen klorida dan yang kedua HBr atau hidrogen bromida. Selanjutnya yaitu senyawa ion poliatomik. Senyawa ion poliatomik merupakan senyawa yang berasal dari ion-ion poliatomik. Ion poliatomik sendiri merupakan ion yang terdiri dari 2 atom atau lebih yang terikat bersama membentuk ion, baik positif kation atau negatif anion. Cara penamaan senyawa atom ionik yang pertama, untuk anion sejenis dengan jumlah oksigen berbeda, yaitu jika mengandung oksigen lebih banyak, namanya diberi akhiran at, dan jika oksigen lebih sedikit, namanya diberi akhiran it. Contohnya, SO42- yang disebut sulfat dan SO32- disebut sulfit. Selanjutnya, untuk anion yang mengandung jumlah oksigen sampai 4, penamaannya mengacu ion yang mengandung oksigen paling sedikit dengan diberi awalan hipo dan akhiran it, sedangkan jika mengandung oksigen paling banyak diberi awalan per dan akhiran at. Contohnya, ClO2- disebut klorid dan ClO4- disebut perklorat. Selanjutnya, penamaannya diawali dengan nama kation, kemudian anionnya. Jika kation adalah logam dengan biloks lebih dari 1, maka seperti pada aturan sebelumnya, setelah nama logam diikuti dengan bilangan oksidasi logam. Contohnya, Na2SO3 diberi nama natrium sulfit dan Na2SO4 diberi nama natrium sulfat.
Selanjutnya yaitu tabel ion poliatomik. Kemudian untuk contoh penamaannya, yang pertama yaitu K2SO4 memiliki ion positif atau kation yaitu K+, dan ion negatif atau anion yaitu SO4 2- dengan nama senyawa kalium sulfat. Kemudian Na2SO4 memiliki ion positif atau kation Na+, dan ion negatif atau anion SO4 2- dengan nama senyawa natrium sulfat. Kemudian untuk rumus senyawa CaCO3 memiliki ion positif atau kation Ca2+, kemudian ion negatif atau anion CO3 2- dengan nama senyawa kalsium karbonat. Selanjutnya bisa dilihat pada tabel contoh penamaan. Oke, yang terakhir kita akan membahas penamaan senyawa asam basa. Asam dan basa merupakan dua larutan yang menghasilkan ion jika dilarutkan di dalam air. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada penamaan asam. Rumus asam terdiri atas atom hidrogen. Ditulis di depan dapat dianggap sebagai ion H+, dan suatu anion yang disebut ion sisa asam. Tetapi perlu diingat ya teman-teman, bahwa asam adalah senyawa kovalen, bukan senyawa ion. Nama anion sisa asam sama dengan asam yang bersangkutan tanpa kata asam. Contoh rumus senyawa asam di sini ada CH3COOH atau yang biasa kita sebut asam asetat atau asam cuka. Kemudian ada H2SO4 yaitu asam sulfat. Yang kedua ada penamaan basa. Basa adalah zat yang dapat melepaskan ion hidroksida OH- dalam air, atau senyawa ion yang terdiri dari kation logam dan anion OH-. Nama senyawa basa sama dengan nama kationnya yang diikuti kata hidroksida. Contoh rumus senyawa basa di sini ada AlOH3 yang biasa kita sebut aluminium hidroksida, dan ada BaOH2 yang biasa kita sebut barium hidroksida. Bisa dilihat di bawah ini ada beberapa contoh rumus senyawa asam dan basa. Sebelah kiri bawah adalah contoh rumus senyawa asam dan sebelah kanan adalah contoh rumus senyawa basa. Untuk menguji pemahaman mengenai materi ini, silahkan klik link yang ada pada deskripsi box di bawah ini. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.